wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Asisa Nanta Agus dengan NIM 230407550008. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia di SD dengan dosen pengampu Ibu Nur Ilmi SPD MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang prosa. Prosa adalah salah satu bentuk esai atau tulisan yang tidak diatur dalam bentuk puisi atau sajak. Secara umum, prosa digunakan untuk mengekspresikan ide, cerita, atau gagasan dengan gaya penulisan yang lebih alami dan bebas struktur. Berbeda dengan puisi yang memiliki aturan tertentu mengenai ritme, meter, dan rima, prosa cenderung mengikuti pola bahasa sehari-hari dan membentuk kalimat-kalimat lengkap. Prosa mencakup berbagai bentuk tulisan, termasuk novel, cerpen, esai, dan artikel. Gaya penulisan dalam prosa dapat bervariasi dari yang formal hingga informal, tergantung pada konteks dan tujuan penulisannya. Pada umumnya, prosa memberikan kebebasan yang lebih besar bagi penulis untuk mengembangkan narasi, karakter, dan ide tanpa terkait dengan bahasa formal. Dalam prosa, penggunaan kalimat dan paragraf lebih fleksibel, memungkinkan penulisan untuk menyampaikan informasi dengan cara yang lebih alami dan bebas. Gaya penulisan prosa juga memungkinkan pembacaan untuk lebih terlibat dalam cerita atau argumentasi, karena pembaca tidak terbatasi oleh pola atau aturan khusus yang ada dalam puisi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis-jenis prosa. Pertama, novel. Novel adalah karya fiksi yang panjangnya mencapai ratusan hingga ribuan halaman. 2. Cerpen, cerita pendek. Cerita pendek adalah karya prosa yang lebih pendek dibandingkan novel. 3. Esai. Esai adalah karya prosa pendek yang berfokus pada suatu tema atau ide. 4. Artikel. Artikel adalah tulisan berita atau informasi yang bersifat non-fiksi dan bertujuan memberikan informasi. 5. Naskah drama. Naskah drama adalah bentuk prosa yang ditulis untuk pertunjuk teater. Naskah drama berisi dialog antar karakter dan petunjuk panggung. 6. Surat. Surat adalah bentuk komunikasi tertulis antara individu atau pihak yang mencakup berbagai gaya. Selanjutnya, ciri-ciri prosa. Ciri-ciri prosa. 1. Prosa menggunakan gaya penulisan yang lebih alami dan mirip dengan cara orang berbicara sehari-hari. 2. Prosa umumnya disusun dalam bentuk paragraf dan mengikuti alur cerita dan urutan kejadian yang logis. 3. Prosa memberi kebebasan lebih dalam pemilihan kata dan berstruktur gaya kalimat. 4. Dalam prosa, penulisan memiliki ruang yang luas untuk mengembangkan karakter, latar belakang, dan pengaturan tempat. 5. Berbeda dengan puisi yang memiliki aturan tertentu mengenai rima dan meter, prosa tidak terkait oleh struktur formal semacam itu. 6. Prosa seringkali menggunakan dialog sebagai cara untuk menyampaikan percakapan antara karakter. 7. Prosa dapat mencakup
karya-karya yang lebih panjang dan kompleks seperti novel atau esai. 8. Sebagai bentuk komunikasi tertulis, prosa memiliki tujuan untuk menyampaikan informasi, ide, atau cerita kepada pembaca dengan cara yang lebih jelas dan efektif. 9. Prosa seringkali berfokus pada cerita atau argumentasi. Ini dapat mencakup pemaparan kejadian, penjelasan suatu ide, atau pengembangan karakter dalam sebuah narasi. Banyak jenis tulisan yang umumnya dikenal sebagai prosa, seperti novel, cerpen, esai, artikel, dan lainnya. Baik, bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Saya persilahkan. Apa fungsi dari karakter dalam prosa? Baik, tadi pertanyaannya apa fungsi dalam karakter prosa? Ada beberapa fungsi dari karakter prosa. 1. Penggerak cerita. Karakter mendorong plot dan membantu mengembangkan alur cerita. 2. Membangun tema. Melalui karakter, penulisan bisa menyampaikan tema dan pesan moral. 3. Emosional. Karakter membantu pembacaan merasakan emosi. Pembaca dapat terhubung dengan pengalaman dan perasaan karakter. 4. Pembangun setting. Karakter dapat memperkaya setting dan latar belakang, budaya, dan perspektif mereka, memberi konteks pada cerita. 5. Cermin sosial. Karakter seringkali mencerminkan kondisi sosial, politik, dan budaya pada zamannya, memberikan wawasan kepada pembaca tentang dunia yang lebih luas. Karakter yang kuat dan kompleks membuat cerita lebih menarik dan bermakna. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan dengan materi prosa ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.